Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita masih diberi kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita semua dapat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Bicara masalah tayamum, tentu erat kaitannya dengan wudu. Karena tayamum pengganti dari wudu. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah ketika dalam situasi seperti apa seseorang bisa bertayamum? Mengingat wudu bisa dilakukan kapan saja, sementara tayamum dilakukan ketika dia ada sebab. Karena itu dijelaskan di berbagai macam keterangan, antara lain asbabut tayamumi, sebab-sebab seseorang bisa melakukan tayamum, salah satun, ada 3 sebabnya. Faqdul ma'i, sebab yang pertama dikarenakan benar-benar tidak ada air. Setelah berusaha berupaya mencari air, tidak ditemukan. Atau ketika dalam keadaan kemarau panjang yang sulit untuk mendapatkan air, yang sulit untuk menemukan air, maka ketika dalam keadaan sulit mendapatkan air, sulit menemukan air, maka seseorang bisa bertayamum. Wal maradu, dan yang kedua disebabkan karena sakit. Tidak semua sakit bisa terkena air. Ada sakit-sakit tertentu yang tidak bisa terkena air. Kalau terkena air, sakitnya bertambah parah. Maka dalam keadaan seperti itu, seseorang bisa mengganti wudunya dengan tayamum. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin, sebab yang ketiga dikarenakan ada hewan yang membutuhkan air. Air ada, bisa digunakan untuk wudu, tetapi hanya
satu-satunya air tersebut yang bisa digunakan untuk berwudu, sementara di sisi lain ada hewan yang membutuhkan air. Maka jika dalam kondisi seperti ini, utamakan hewan agar hidupnya bisa bertahan ketika air diberikan kepada hewan sehingga yang bersangkutan tidak bisa berwudu, maka boleh wudunya diganti dengan tayamum. Yang menjadi catatan yang terpenting adalah tidak ada lagi air setelah air tersebut diberikan kepada hewan. Begitulah agama Islam mengajarkan, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun dia harus dimuliakan. Di sini terkadang Allah menguji kita tidak dengan harta, tidak dengan kepintaran, tidak dengan jabatan, tetapi ada kalanya Allah menguji kita bagaimana sikap perilaku kita kepada makhluk selain manusia, yaitu hewan. Dan bisa saja terjadi ridhonya Allah ketika kita memuliakan binatang. Dan bisa saja terjadi ketika kita dihadapkan dengan ujian tersebut, kita tidak lulus. Karena itu, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Apapun yang bisa dilakukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 hal yang sebagaimana dijelaskan tadi, hal itulah yang menyebabkan kenapa seseorang bisa melakukan tayamum. Syurutut tayamumi asyaratun. Syarat bertayamum itu ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama, ada tanah yang berdebu. Wa ayyakuna turabu tahiran. Dan yang kedua, pastikan juga bahwa tanah yang berdebu tersebut dalam keadaan tahiran, suci. Baik suci secara zatnya maupun suci secara sifatnya. Tidak ada tanah yang haram. Setiap tanah pasti suci, karena memang zatnya tanah suci. Tetapi ketika mendapatkan tanah dengan cara tidak halal, maka dia menjadi haram. Bukan tanahnya yang haram, tetapi cara mendapatkannya yang menjadi haram. Sama halnya seperti uang. Sering kita dengar ada istilah uang haram.
sebetulnya tidak ada istilah uang haram. Yang namanya uang semuanya suci. Tidak karena uang suci warnanya biru tua, uang haram warnanya biru muda. Tidak begitu. Semua uang itu suci. Tetapi karena mendapatkannya dengan cara tidak halal, maka dia menjadi haram. Yang haram itu hukumnya. Yang haram itu caranya. Maka yang tepat adalah haram tersebut dilekatkan kepada cara mendapatkan. Kalau cara mendapatkannya tidak halal, maka dia menjadi haram. Tapi bagaimana dengan uangnya? Uangnya tetap dalam keadaan suci. Hanya caranya yang menjadi haram. Wa alla yakuna musta'malan. Yang ketiga, pastikan juga tanah debu yang akan digunakan untuk bertayamum yang belum terpakai sama sekali, yang belum pernah terpakai. Wala yukhalituhu dakikun wa nahwuhu. Dan yang keempat, pastikan juga tanah debu tersebut tidak tercampur dengan benda yang lain. Wa ayyaksidahu. Dan yang kelima, benar-benar bertujuan untuk bertayamum. Artinya dalam keadaan sadar, dalam keadaan menyengaja untuk bertayamum. Wa ayyamsaha wajhahu. Anggota mana yang diusap saat bertayamum adalah mengusap wajah. Apakah wajah saja? Tidak. Wa yadaihi bidorbatain. Dan mengusap kedua tangan. Wa ayyuzilan najasata awalan. Ketika hendak mau bertayamum, pastikan juga bahwa baik anggota tayamum maupun tanah berdebu tidak terkena najis. Wa ayyuzilan najasata awalan. Karena itu ketika diketahui ada najis, terlebih dahulu hilangkan dulu najisnya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablah. Selanjutnya berupaya bagaimana saat bertayamum menghadap kiblat. Wa ayyakunat tayammumu ketika hendak mau melakukan tayamum ba'da dukhulil waqti. Dipastikan juga sudah masuk waktu sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Karena tidak sah tayamum kalau dilakukan
sebelum datangnya waktu sholat fardu. Tetapi tayamum bisa dilakukan ketika waktu sholat fardu itu sudah masuk. Wa ayat tayammama likulli fardin. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan seluruh anggota tayamum, seluruh anggota fardu tayamum. Furudut tayamumi khamsatun. Fardu tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Pertama adalah memindahkan tanah suci yang berdebu. As-sani an-niyatu. Yang kedua adalah niat. As-salisu, yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan hingga siku-siku. Al-khamisu at-tartibu, yang kelima adalah tertib bainal mashatain, antara dua usapan. Bagaimana cara bertayamum? Cara bertayamum yang pertama, pastikan lengan tangan terbuka semuanya. Lengan baju tangan terbuka semuanya. Kemudian rambut harus terlihat, jangan tertutup. Atau sebaiknya peci dilepaskan. Ketika kita mau bertayamum, pastikan tanah yang di hadapan kita dalam keadaan suci. Lalu caranya, dua telapak tangan kita letakkan di atas tanah debu yang bersuci. Setelah itu kita angkat kedua telapak tangan, lalu kita pukul 1 kali dengan pukulan yang ringan. Bukan telapaknya yang dipukul, tetapi punggung pergelangan tangan yang dipukul. Apa tujuannya? Agar yang menempel di telapak tangan itu debu, tanah yang berdebu, bukan butiran-butiran tanah. Maka tujuan dihentakkan ringan seperti ini, tujuannya untuk menggugurkan butiran-butiran tanah, sehingga dipastikan yang menempel di telapak tangan adalah tanah suci yang berdebu. Lalu kita mundur sedikit ke belakang. Apa tujuannya? Agar saat kita mengusap wajah, debu itu tidak terkena dengan debu yang ada di depan. Bagaimana cara mengusapnya? Antara lain cara mengusapnya adalah tangan kanan ini diletakkan di atas kening, kemudian tangan kiri diletakkan di bawah dagu, kemudian diputar ke sebelah kanan. Ujung jari
kelingking ini bertemu di depan hidung. Berapa kali? 1 kali saja. Lalu dipukul ke belakang telapak tangan kita untuk memastikan bahwa tanah yang menempel di telapak tangan tadi sudah hilang. Lalu kita mengambil lagi tanah suci yang ada di hadapan, tanah suci yang berdebu. Kita tempelkan dari atas, lalu kita angkat. Mana dulu yang diusap? Yang diusap adalah tangan kanan dulu. Yang mengusap yang mana? Tentu telapak tangan kiri. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya, ujung jari telapak kiri menempel ke ujung jari telapak kanan. Lalu ditarik sampai ke siku. Lalu tangan kanan memutar dia ke bawah. Ibu jari tangan kiri menempel ke punggung tangan kanan sampai dia bertemu dengan ibu jari tangan kanan. Begitu pula dengan yang kiri, karena telapak ini belum dipakai tadi, maka dia mengusap. Cara mengusapnya, usap punggung belakang tangan kiri, kemudian diputar tangan kiri, ibu jari bertemu dengan ibu jari di akhir. Lalu ditepukkan, selesai. Begitulah cara bertayamum. Mubtilatut tayamumi. Apa saja yang bisa membatalkan tayamum? Salah satu ada 3. Mabtalal wudu'a. Yang pertama adalah segala hal yang dapat membatalkan wudu berlaku pula untuk tayamum. Apa yang batal pada wudu, begitu pula lah batal pada tayamum. Wariddatu, dan yang kedua disebabkan karena murtad. Wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Ketika selesai bertayamum, bisa dia melihat, bisa dia menyangka rupanya ada air, baik di depan maupun di kanan maupun di kiri. Persangkaan yang kuat ada air, hal itu bisa membatalkan tayamum. Barangkali itulah pembahasan seputar tayamum secara ringkas. Tentunya kita perlu bertanya lagi kepada guru-guru kita yang lebih ahli. Mudah-mudahan pembahasan tayamum yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Terus kita belajar kepada para ulama, para guru-guru kita yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.